Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha Yana Bhagava Satha Yasa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase. Pranati tata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadhana Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surame
padang samadiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Ithi piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana santana subhato lekawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusana wudu bhagavati. Andamayang Damanusatinayang Karomase. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko apanaiko pacatang wetitabyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho sami cipatipano bhagavato sawaka sangho ya bidang cetari purisa yugani atha purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahune tahune patine anjali karaniya anutarang punyaketang lakasati. Andamayang Sacakiryagatayo Banamase. Natime saranang anyang budame saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang danami saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang sanggone saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada. Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase. Karaniya mata kusarena yang tang santang padang abisa meca satu juta sujuca suwaca casa vedu anati mani santu sakoca subaraca apakica salauti santin dia cani pakoca
apagabok hulesu hananugido naca kudang samacare kinci yena winyo pare upaya deyung sukino keminantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa yemantawa majima rasaka anukatua ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sama patigasanya nanya manya sabukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimanang metang casabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang adeca tiriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditunca anupadama silawa rasa nana sampama kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana damamhi maranang anatito sabehime piyehi manapehina nabawo vinabawo kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalianang papatang tasadayado bhavisami eyang amhehi abinhang pacawe kita bang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri.
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang sudah memimpin Puja Bakti ini dengan sangat baik ya. Tadi membaca Manggala Sutta juga ya, membaca Abhinha Pacawekana Patang, kemudian Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Ya, terima kasih pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan Dhamma Desana. Ya, saya akan
membawakan tema tentang menghindari pemborosan kekayaan. Ya, ini ada dalam Sigalaka Sutta Digha Nikaya. Ya, Sigalaka Sutta Digha Nikaya atau lebih terkenal dengan Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta. Yang menghindari pemborosan kekayaan. Ya, ini berarti menghindari itu menjauh ya, pergi menjauh dari hal-hal yang tentang pemborosan kekayaan tersebut. Nah, kalau berbicara dengan kekayaan, yang memiliki kekayaan merupakan salah satu dari 4 kebahagiaan berumah tangga. Yaitu yang pertama, kebahagiaan berumah tangga itu memiliki kekayaan. Ya, kemudian menggunakan kekayaan. Kemudian ketiga, bebas dari hutang. Kemudian yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Itu adalah 4 kebahagiaan berumah tangga. Ya, kebahagiaan pertama di sini yaitu kebahagiaan memiliki kekayaan. Ya, tentunya kalau seseorang ingin memiliki kekayaan, ya kekayaan itu tidak akan didapat hanya dengan berdoa saja, atau hanya berangan-angan atau berhayal ingin kaya, tetapi tidak melakukan hal-hal yang menuju kepada tercapainya kekayaan tersebut. Ya, kalau semua orang bisa kaya karena berdoa, ya tentunya tidak akan ada yang bekerja ya. Ya, tidak ada yang bekerja di pertanian, ya, di perkebunan, ya di pengangkutan, ya di perusahaan swasta, di instansi pemerintah, ya tidak akan ada yang mau bekerja ya kalau kekayaan itu bisa diperoleh hanya dengan berdoa. Ya, tidak ada yang kerja di dapur ya. Nanti kalau sudah tidak ada yang kerja di dapur, repot nanti, kagak bisa makan nanti ya kalau kita tidak ada yang bekerja, tidak ada yang mau bekerja. Ya, jadi kalau seseorang ingin memperoleh kekayaan, ya tentunya harus melakukan hal-hal, praktek-praktek yang mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut, ya, yaitu memperoleh kekayaan. Nah, dalam Anggutara Nikaya kelompok 4, Sang Buddha di situ menjelaskan tentang 4 hal yang membawa pada kebahagiaan dan kesejahteraan para berumah tangga. Ya, kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa sekarang ini. Yang 4 hal itu, yang pertama, pencapaian usaha yang gigih. Yang kedua, melakukan simpanan. Ketiga, pertemanan yang baik. Ya, kemudian keempat, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ya, yang pertama di sini pencapaian usaha yang gigih. Ya, berumah tangga, ya bekerja dimanapun, ya dalam bidang apapun, ya dalam bidang apapun, apa itu pertanian, apa itu perkebunan, apa itu yang bekerja di instansi pemerintah, di perusahaan swasta, atau dimanapun itu, ya seseorang harus memiliki ketekunan, giat, semangat dalam hal bekerja. Ya, ia mengamati apa yang harus dikerjakan, dia mencermati apa yang harus dikerjakan. Ya, jadi semua dipelajari, dipraktekkan sehingga ia dapat menguasai pekerjaan, bidang pekerjaan yang dilakukan. Ya, ini yang disebut dengan pencapaian usaha yang gigih. Ya, kalau seseorang bertani ataupun ya berdagang ataupun usaha yang lainnya, ya kalau seorang petani ya tentunya harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Ya, contohnya ya lahan pertanian. Ya, dalam Anggutara Nikaya kelompok 8, Sang Buddha menjelaskan tentang lahan pertanian. Ya, lahan pertanian yang baik itu ya tidak ada gundukan. Satu, ya kemudian tidak ada batu dan tidak ada kerikil. Ya, kemudian tanah itu tidak mengandung garam.
Ya, kemudian tanah itu dibajak dengan kedalaman yang cukup. Ya, kemudian ada saluran air masuk. Kemudian ada saluran air keluar. Ya, kemudian juga ada irigasi. Dan yang kedelapan itu ada batas pinggir. Ya, jadi Sang Buddha pun mengajarkan untuk berumah tangga. Ya, tentang pertanian itu tadi 8 hal itu. Kemudian dalam hal perdagangan, berdagang, Sang Buddha pun mengajarkan, ya, yaitu dalam Anguttara Nikaya kelompok 3. Di sana disebutkan tentang penjaga toko. Ya, penjaga toko itu harus memiliki 3 hal, memiliki mata yang tajam, ya, memiliki tanggung jawab, dan memiliki penyokong. Ya, di situ dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha bagaimana seseorang kalau ingin berdagang, kalau ingin bertani. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan juga untuk berumah tangga hal-hal bagaimana cara memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan pada kehidupan sekarang ini. Yaitu pertama tadi pencapaian usaha yang gigih. Kemudian yang kedua di sini melakukan simpanan, melakukan persiapan. Ya, jadi dari kekayaan yang ada, seorang berumah tangga itu melakukan persiapan. Ya, berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, persiapan bagaimana caranya supaya harta yang sudah didapatkan, harta yang sudah dimiliki itu tidak sampai dirampok orang. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga itu pertemanan yang baik. Nah, ini yang paling penting, pertemanan yang baik. Ya, dimanapun perumah tangga itu tinggal, ya entah di kota, entah di desa, atau dimanapun, dia bergaul dan berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, dengan orang-orang yang memiliki moralitas yang baik, entah itu anak muda, entah itu orang tua. Ya, ia bergaul dengan seseorang yang memiliki kesempurnaan keyakinan. Ya, pertama, kemudian kesempurnaan moralitas, kemudian kesempurnaan kedermawanan, kemudian kesempurnaan kebijaksanaan. Jadi berumah tangga bergaul dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, ya, bergaul sehari-hari dengan mereka dengan mencontoh kesempurnaan keyakinan yang mereka miliki, kemudian mencontoh kesempurnaan moralitas yang mereka miliki, kemudian mencontoh kesempurnaan kedermawanan yang mereka miliki, dan juga mencontoh kesempurnaan kebijaksanaan yang mereka miliki. Jadi yang ketiga ini adalah pertemanan yang baik. Ya, seperti kalau dalam Manggala Sutta tadi dibacakan asewana cabalanang pandita nanca sewana pujaca pujanianang eta manggala mutamang. Jadi tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Ya, bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Ya, kemudian menghormat kepada orang yang patut dihormat. Itu adalah berkah utama. Jadi pergaulan, pertemanan adalah yang paling pertama disebutkan di situ. Ya, jadi pertama tadi pencapaian usaha yang gigih, kedua tadi persiapan, kemudian ketiga tadi pertemanan yang baik. Ya, kemudian yang keempat itu keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Ya, jangan sampai ya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ya, ataupun seseorang ini meskipun pendapatannya besar tapi pengeluarannya sangat sedikit. Ya, kikir ya dalam hal ini. Ya, jadi seseorang yang memiliki ya pendapatan yang kecil, dia harus hidup sesuai dengan pendapatannya. Ya, jangan sampai pendapatannya kecil tapi pengeluarannya besar. Ataupun seseorang yang memiliki pengeluaran besar
pendapatan besar, tapi pengeluarannya sangat kecil. Jadi dia tuh kikir. Jadi dalam hal ini adalah keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Jadi 4 hal ini yang menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan umat berumah tangga pada masa sekarang ini, yaitu pencapaian usaha yang gigih, persiapan, pertemanan yang baik, dan juga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Ya, jadi itu adalah 4 hal yang dapat membuat berumah tangga itu berbahagia dan sejahtera pada kehidupan sekarang ini. Ya, ada 4 hal lainnya yang menuju kepada kebahagiaan dan kesejahteraan umat berumah tangga untuk masa yang akan datang, yaitu 4 kesempurnaan. Yang pertama, kesempurnaan keyakinan. Yang kedua, kesempurnaan moralitas. Kemudian yang ketiga, kesempurnaan kedermawanan. Dan yang keempat, kesempurnaan kebijaksanaan. Yang pertama, kesempurnaan keyakinan. Ya, tadi sudah dibacakan Buddha Nusati, iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Ya, jadi Sang Buddha merupakan yang telah mencapai pencerahan, telah mencapai pencerangan sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, ya, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, ya, guru para dewa dan manusia. Ya, seperti Manggala Sutta itu kan pertanyaan sesosok dewa kepada Sang Buddha. Ya, Sang Buddha menjawab pertanyaan sosok dewa tersebut. Jadi Sang Buddha itu dikatakan sebagai guru para dewa dan manusia, dan juga pengenal segenap alam. Ya, lokawidu, pengenal segenap alam. Ya, dari dulu ajaran Sang Buddha mengajarkan bahwa di alam semesta ini ada 10.000 bumi. Ya, jadi bukan cuma ada 1 bumi. Ya, kalau dulu ya, kalau berbicara tentang ini, orang akan bilangnya berhayal. Apa ini? Mana bisa kak? Dalam tata surya ini hanya ada 10.000 bumi. Itu pun sebenarnya masih dalam galaksi kecil kalau yang Sang Buddha ajarkan. Nah, sekarang beriring kemajuan teknologi, ya, perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin pesat, orang sudah dapat pergi ke ruang angkasa. Nah, barulah di situ dapat diketahui bahwa bumi ini sangat kecil. Ya, bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan planet yang lain. Ya, planet yang seperti kita ketahui ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, sekarang ada lagi Kepler 4, Kepler 5. Ya, ternyata bumi ini ya sangat kecil. Itu pun hanya dalam 1 galaksi Bima Sakti. Ya, bumi ini sangat kecil. Kalau dilihat lagi lebih jauh, ya bumi ini seperti pasir di pinggir pantai. Ya, semakin jauh semakin banyak planet yang dapat dilihat. Itu setelah kemajuan teknologi. Ya, jadi sains berkembang, maka ajaran agama Buddha sedikit demi sedikit akan terlihat. Nah, seperti misalkan perbandingan 50 tahun di alam manusia itu sehari semalam di alam surga Catu Maharajika. Ya, itu pun dapat dibuktikan secara sains. Ya, contohnya saja matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Itu bumi mengelilingi matahari dalam 1 putaran itu kan 1 tahun. Planet yang lain mungkin saja bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Jadi interval waktunya itu tidak sama. Jadi semakin sains berkembang, semakin ilmu pengetahuan berkembang, maka ajaran Sang Buddha semakin cepat untuk dibuktikan. Nah, itu kesempurnaan keyakinan.
ya keyakinan akan ajaran Guru Agung Sang Buddha. Ya, kalau mau kaya, mau berbahagia di dunia ini, memiliki kekayaan, di situ di Manggala Sutta pun diajarkan ya. Sampai bait ketiga. Ya, asewana cabalanang, pandita nanca sewana, pujaja pujanianang, etang manggala mutamang. Kemudian pati rupa desa wasoca, pubeja kata punyata, ata sama panidica, etang manggala mutamang. Kemudian bahu sacanca si panca, winayo cak susikito, subasita caya waca, etang manggala mutamang. Nah, 3 bait ini kalau diikuti oleh para perumah tangga, ini akan dapat pula memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, itu yang pertama tadi adalah kesempurnaan keyakinan. Kemudian yang kedua itu adalah kesempurnaan moralitas. Ya, di sini para perumah tangga menjalankan sila dengan baik. Ya, seperti yang tadi sudah meminta bimbingan sila. Ya, menghindari pembunuhan, menghindari mencuri, menghindari tindakan asusila. Ya, jadi sesama pasangan hidup harus saling setia. Kemudian menghindari ucapan yang tidak benar. Kemudian menghindari minuman yang memabukkan, yang menjadi landasan bagi lemahnya kesadaran. Yaitu adalah kesempurnaan moralitas. Kemudian kesempurnaan kedermawanan. Ya, kesempurnaan kedermawanan ini ya dimanapun seorang perumah tangga tinggal, ya dalam masyarakat mau membantu sesama, ya mau membantu tetangga yang kesusahan, ya gemar memberi, senang dalam memberi, ya senang dalam membantu yang susah. Ini adalah kesempurnaan kedermawanan. Kemudian yang keempat itu adalah kesempurnaan kebijaksanaan. Ya, di sini seorang perumah tangga mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari untuk dilakukan. Yang mana yang baik untuk diucapkan dan mana yang harus dihindari. Ucapan-ucapan bagaimana yang harus dihindari. Ya, kemudian dalam hal kesempurnaan kebijaksanaan ini ada berhubungan dengan meditasi, yaitu pancaniwarana. Yaitu ketika ada kebencian dalam batin, seseorang mengetahui lalu menyingkirkannya. Nah, ini termasuk kesempurnaan kebijaksanaan. Kemudian apabila dalam batin berumah tangga ada keserakahan, ia mengetahui keserakahan tersebut dan menyingkirkan keserakahan tersebut. Ya, kemudian kalau ada kelambanan, rasa kantuk, ya perumah tangga bila mengetahui ada hal tersebut, maka hal tersebut harus disingkirkan. Kemudian juga yang keempat itu kegelisahan. Apabila ada kegelisahan, ya hendaknya hal itu disingkirkan. Dan yang kelima itu keraguan-raguan. Ya, seorang perumah tangga harus menyingkirkan keraguan-raguan yang ada. Nah, ini apabila sudah mengetahui ada hal-hal tersebut, kemudian perumah tangga itu berusaha untuk menyingkirkannya, maka ini disebutnya kesempurnaan kebijaksanaan. Nah, itu adalah 4 hal yang mengarah kepada kebahagiaan dan kesejahteraan para perumah tangga untuk masa yang akan datang, yaitu kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan moralitas, kemudian kesempurnaan kedermawanan, dan kesempurnaan kebijaksanaan. Nah, dalam hal setelah memperoleh kekayaan, ya seorang perumah tangga hendaknya menghindari 6 saluran pemborosan. Ya, 6 saluran pemborosan ini terdapat di dalam Sigala Wada Sutta, ya, dalam Sigala Wada Sutta. Nah, jadi 6 pemborosan itu yaitu yang pertama menghindari ya makan dan minuman yang memabukkan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, kemudian yang kedua menghindari berkeluyuran pada waktu yang tidak tepat. Ya, kemudian ketiga menghindari senang akan mencari tempat-tempat hiburan.
Ya, kemudian yang keempat, menghindari perjudian. Kemudian yang kelima, menghindari berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Ya, kemudian yang keenam itu menghindari bermalas-malasan. Ya, yang pertama itu menghindari makan dan minuman yang memabukkan, yang dapat melemahkan kesadaran. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, harus dihindari. Karena kalau sudah kecanduan itu sangat berbahaya. Ya, makan dan minuman yang memabukkan dapat menyebabkan ya kelemahan kesadaran. Yang pertama ya jelasnya menghabiskan kekayaan. Kemudian dapat dengan mudah terserang penyakit. Kemudian cepat menyebabkan keributan. Ya, tidak baik dilihat oleh umum. Ya, seorang tukang mabuk itu tidak baik ya, di depan umum itu dilihatnya itu tidak baik. Ya. Kemudian ia akan kecanduan. Ya, kecanduan. Kemudian lemahnya kesadaran. Itu akibat buruk dari mengkonsumsi makan dan minuman yang memabukkan. Ya, kemudian yang kedua itu menghindari berkeluyuran pada waktu yang tidak tepat. Ya, karena hal ini tentunya akan memboroskan kekayaan. Dan juga kalau sering berkeluyuran keluar tengah malam, dirinya sendiri tidak terjaga. Ya, kemudian kalau yang punya anak istri, ya anak istri di rumahnya pun tidak terjaga. Jadi ditinggalin aja di rumah. Ya, kemudian harta di rumah tidak terjaga. Ya, kemudian kalau terjadi sesuatu di jalanan akan dicurigai sebagai terdakwa, ya, sebagai orang yang dianggap telah melakukan perbuatan jahat tersebut. Ya, kemudian menjadi tempatnya desas-desus yang tidak baik. Itu kalau kita sering berkeluyuran pada waktu yang tidak tepat. Ya, misalkan berkeluyuran pada tengah malam lah, tengah malam keluyuran, ya, di mana orang-orang tidur dia masih berkeluyuran. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari mencari tempat-tempat hiburan. Ya, seorang yang sudah kecanduan akan tempat hiburan pasti akan mencari di mana ada tempat-tempat hiburan. Ya, di mana ada nyanyi-nyanyian, ya di mana ada tari-tarian, ya di mana ada musik, di mana ada gamelan, di mana ada musik-musik. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya ya dugem lah. Ya, di mana ada tempat dugem yang bagus nih. Nah, itu kalau orang yang sering mencari tempat-tempat hiburan. Ya, kadang kalau orang yang mencari tempat hiburan itu bisa sampai pagi. Jadi cari-cari di sini nih. Wah, di tempat yang ini tutupnya jam 12 malam. Nah, di tempat yang satu lagi tutup jam 2 pagi. Nah, tempat yang satu lagi bisa sampai pagi. Jadi bisa tahu di tempat-tempatnya di mana yang tutup jam 12, di mana yang tutup jam 2, ya di mana yang sampai pagi. Ya, jadi kalau seseorang yang sudah sering mencari tempat hiburan itu pikirannya pasti ke situ, ingin mencari tempat-tempat hiburan. Ya, jadi ini merupakan saluran pemborosan yang harus dihindari. Lagi kalau yang namanya sudah dugem-dugem itu, kalau sudah kecanduan obatnya bahaya. Yaitu ada hubungannya dengan yang tadi itu yang pertama, makan dan minuman yang memabukkan. Ya, ya dapat menyebabkan kecanduan. Obat-obatan yang dapat menyebabkan kecanduan itu harus dihindari oleh para perumah tangga. Nah, kemudian yang keempat, perjudian. Ya, harus dihindari oleh para perumah tangga. Ya, kalau sudah berjudi ya terus-terusan berjudi. Ya, hartanya akan cepat habis. Ya, kalau seseorang menang itu akan menimbulkan kebencian pada pihak yang kalah. Ya, andaikan ia kalah, ia akan meratapi hartanya yang hilang. Ya, kalau seorang penjudi kalau kalah hartanya kan hilang, dia meratapi. Ya, kemudian kata-katanya itu tidak dipercaya di pengadilan. Ya, kemudian seorang penjudi itu ya tidak dianggap diremehkan
oleh teman-teman, ya. Jadi kalau di sini ada penjudi, ya, kemudian teman-teman meremehkannya, yaitu wajar saja, ya. Ya, karena memang itu akibat buruk dari perjudian, ya, dari senang berjudi. Kemudian seorang penjudi itu tidak disukai sebagai menantu, ya. Jadi orang tua nih kalau mencari menantu pasti pilih-pilih, kalau bisa jangan yang penjudi, ya. Karena apa? Penjudi itu dikatakan tidak bisa merawat istri. Ya, seorang penjudi itu dirinya sendiri saja tidak bisa dirawat, apalagi merawat istrinya, ya. Jadi itu akibat buruk dari seseorang yang senang perjudian. Ya, kemudian yang kelima itu menghindari berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Ya, teman-teman yang penipu, teman-teman yang pemabuk, ya itu jadi teman-temannya. Ya, jadi harus menghindari teman-teman yang tidak baik. Ya, setiap penipu, pemabuk, ya perampok, ya pembunuh, itu jadi teman-temannya. Ya, jadi harus dihindari hal-hal berteman dengan yang tidak baik, dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, kemudian yang keenam ini menghindari bermalas-malasan. Nah, ini sering terjadi di masyarakat, ya. Kalau bangun pagi, masih kepagian, tidur lagi, ya akhirnya kesiangan. Ya, alasannya terlalu pagi atau terlalu malam, kemudian terlalu dingin, kemudian terlalu panas. Ya, alasannya itu ya selalu membuat alasan. Ya, terlalu kenyang, terlalu lapar. Saya masih kenyang nih, mau kerjain ini nanti aja, gitu. Jadi apapun, karena bermalas-malasan, apapun pekerjaan yang harus dilakukan itu tidak dikerjakan. Ya, jadi tentu saja ini suatu pemborosan kekayaan yang sudah didapatkan. Jadi harta yang ada dipakai sehari-hari, sementara karena tidak bekerja, ya harta yang baru tidak ia dapatkan. Ya, jadi ini merupakan pemborosan kekayaan. Ya, jadi 6 saluran pemborosan itu tadi harus dihindari. Ya, makan dan minuman yang memabukkan, kemudian berkeluyuran pada waktu yang tidak tepat, kemudian senang akan tempat-tempat hiburan, kemudian yang keempat perjudian, kemudian yang kelima berteman dengan teman-teman yang tidak baik, ya, kemudian yang keenam itu bermalas-malasan. 6 hal ini hendaknya dihindari oleh para perumah tangga, ya, yang ingin hidupnya bahagia dan sejahtera. Nah, kemudian 6 hal tadi itu harus dihindari dalam hal penggunaan kekayaan. Lalu penggunaan kekayaan yang disarankan itu yang bagaimana? Ya, sebagai perbuatan yang layak. Ya, dalam Anggutara Nikaya kelompok 4, Sang Buddha di situ menjelaskan tentang 4 perbuatan yang layak. Ya, setelah seorang rumah tangga mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, maka kekayaan itu dipergunakan untuk ia dan orang tuanya. Ya, dan dengan benar mempertahankan kebahagiaan dalam diri mereka. Ya, seperti besok lusa, ya, sebentar lagi mau ada tahun baru Imlek, ya, sebentar lagi mau ada Sinca, ya, berapa hari lagi gitu, ya, mau ada Imlek, ada Sinca. Nah, kalau memiliki kekayaan kan enak, bisa dipergunakan, ya, pergunakan untuk dirinya, untuk orang tuanya, ya, mamahnya, papanya dibelikan baju baru, ya, diberikan bingkisan-bingkisan, ya, jangan lupa juga nanti angpau, ya. Angpau, ya. Nah, jadi kalau punya uang kan bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri juga, untuk orang tua, ya, ayah dan ibu. Nah, kemudian kalau yang sudah berkeluarga, ya, kekayaan itu dapat digunakan untuk anak dan istrinya, ya.
ya anaknya dibeliin baju baru, ya yang baru-baru kalau yang mampu ya. Ini kalau yang mampu ya. Ya istrinya juga, kan istrinya juga ceritanya setelah memperoleh kekayaan kan ya. Jadi saya ininya memperoleh kekayaan dulu gimana caranya gitu kan, baru mempergunakannya gitu. Nah, kekayaan itu digunakan untuk anak-anak dan istrinya. Ya sebentar ini Imlek nih, pasti ya banyak pengeluaran ya, tapi itu pengeluaran yang positif untuk orang tua, untuk anak dan istri, dan juga untuk teman-teman ya, teman-teman dan para kerabat ya. Itu yang pertama ya, kekayaan itu digunakan untuk hal-hal demikian, untuk hal-hal yang positif ya. Kemudian yang kedua, penggunaan kekayaan itu adalah sebagai perbekalan, yaitu persiapan ya, persiapan apabila terjadi musibah ya, musibah kebakaran ya, kebanjiran ya, kayak kebanjiran sekarang nih, sering kebanjiran ya. Kalau punya simpanan kan tenang ya, kalau punya simpanan uang di bank kan tenang. Kebanjiran, kebakaran ya, jadi persiapan seperti ya, kalau seperti sekarang ini terjadi pandemi gini ya, COVID-19 ini, usahakan banyak yang macet ya, tahun-tahun yang lalu ya, sekarang sudah mulai normal kembali. Nah, kalau punya simpanan tentunya kita tidak terlalu gelisah, tidak terlalu takut ya, karena ada simpanan. Nah, itu manfaatnya perbekalan ya, yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha ya. Yang pertama tadi untuk orang tua, istri dan teman-teman. Kemudian yang kedua perbekalan. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan 5 pengorbanan ya, panca bali ya. Yang pertama itu pengorbanan kepada tamu ya, kalau ada tamu datang ya, kalau ada kita punya ini kan bisa suguhin tamu. Kemudian pengorbanan kepada sanak saudara ya, kalau ada sanak saudara yang susah ya dibantu ya. Kemudian yang ketiga itu patidana. Nah, patidana ini sangat positif ya. Biasanya kalau sebelum Imlek nih, kalau saya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, pagi-pagi mama saya pasti pasang sembahyang. Sama ya, sama tetap ya. Jadi pagi-pagi nih sembahyang. Jadi kita sembahyang ya kepada para leluhur, kepada para sanak keluarga yang telah meninggal dunia ya. Jadi biasanya suka ada kue keranjang susun tuh, mama saya tuh kue keranjang susun ya, susunnya 5 atau 7 gitu. Nah, itu merupakan suatu hal yang positif, di mana kita sebagai umat manusia, sebagai yang mengenal Dhamma, itu tahu rasa berterima kasih kepada para leluhur, kepada pak sanak saudara yang telah meninggal dunia ya. Kita berterima kasih kepada mereka, sehingga dengan adanya mereka maka kita dapat terlahir di dunia ini ya. Tanpa adanya para leluhur tentu kita tidak akan ada di dunia ini, dan juga kita tidak akan mengenal Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha. Nah, itu tadi panca bali yang ke tamu sanak saudara, patidana yang ketiga ya, panca bali yang ketiga. Kemudian panca bali yang keempat itu persembahan kepada para dewa ya. Kemudian yang kelima itu persembahan kepada pemerintah. Nah, wajib pajak ya, seorang perumah tangga itu wajib membayar pajak ya. Ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan, dan pajak yang lainnya ya. 2600 tahun yang lalu Guru Agung Sang Buddha sudah mengajarkan kita untuk membayar pajak. Nah, itu tadi adalah panca bali ya, 5 pengorbanan ya. Kemudian yang keempat itu setelah melakukan untuk orang tua, melakukan perbekalan, kemudian melakukan panca bali, dan yang keempat, yang terakhir, barulah memberikan persembahan kepada para petapa, kepada para brahmana ya. Dalam hal ini contohnya kepada biku ya, memberikan persembahan kepada para biku
yang hidupnya melaksanakan sila, memiliki moralitas yang baik, yang memiliki kesabaran, ya, yang tidak, ya, kehidupannya tidak sembrono, ya, kemudian juga melatih diri untuk mencapai nibbana. Ya, jadi persembahan yang keempat ini merupakan suatu persembahan yang bersifat surgawi, ya. Jadi persembahan yang diberikan kepada para biku. Jadi itu penggunaan kekayaan yang layak yang diajarkan oleh Guru Agung Sambuddha, yaitu untuk yang pertama untuk ia dan orang tua, anak istri, ya, para karyawan, para teman, para sahabat. Kemudian yang kedua itu perbekalan. Kemudian yang ketiga itu untuk melakukan pancabali, ya, 5 persembahan, ya, pemberian kepada tamu, sanak saudara, kemudian patidana, kemudian kepada para dewa, kemudian juga bayar pajak. Nah, kemudian yang keempat persembahan kepada para petapa, ya, kepada para biku, ya. Ya, demikian, ya, yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang 4 hal yang membuat rumah tangga itu bahagia dan sejahtera. Itu 4 hal pada kehidupan yang sekarang ini, yaitu yang pertama pencapaian usaha yang gigih, yang kedua persiapan, kemudian yang ketiga itu pertemanan yang baik, kemudian yang keempat itu keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini merupakan kebahagiaan pada masa sekarang. Kemudian kebahagiaan dan kesejahteraan untuk masa yang akan datang, yaitu kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan moralitas, kesempurnaan kedermawanan, dan kesempurnaan kebijaksanaan. Ya, setelah memperoleh kekayaan, berumah tangga hendaknya menghindari saluran-saluran pemborosan, ya, menghindari pemborosan kekayaan, yaitu menghindari makan dan minuman yang memabukkan, menghindari keluyuran pada waktu yang tidak tepat, kemudian menghindari kesenangan akan tempat-tempat hiburan, kemudian menghindari perjudian, ya, kemudian menghindari berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ya, kemudian yang keenam menghindari bermalas-malasan, ya, kemudian penggunaan kekayaan yang layak, yaitu kekayaan itu digunakan untuk dirinya, orang tua, anak, istri, para karyawan, dan teman-temannya. Kemudian yang kedua dibuat perbekalan, kemudian yang ketiga itu melaksanakan pancabali, kemudian yang keempat itu memberikan persembahan kepada para pertapa, ya, kepada para brahmana, ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ya, semoga senantiasa Bapak Ibu sehat, sejahtera, bahagia, damai, tercapai apa yang diharapkan, tercapai apa yang dicita-citakan. Sabbe sattha bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga semua
Mayang Patidana Karomase Punya sidani kata Yamanya nikata mime Tesanca badinantu Sapa manta panganaka Yepiya gunawan paca Mawang mata pita daya Ditame capiha ditawa Anye majataweruna Sata pitan tula tasming Tebunga capian nikah Panceka capiwa kara Samsaranta bhawa tae Nyatangye patidaname Anuna bantu tesayang Yecimang mata jananti Dewa pesang niladayung Mawa dinana punyanang Anuna dana heduna Sabhe sata sadahantu Awera suka jiwina Kema padang catatantu Tesasa sejatang subah Semoga jasa-jasa yang kulakukan Kini atau di waktu yang lain Melimpah kepada semua makhluk Tiada batas, tiada hingga Yakni kepada mereka yang kukasihi Yang berjasa seperti ayah dan ibuku Kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak Dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta Di ketiga alam keempat jenis kelahiran Terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk Yang mengembara di alam besar dan alam kecil Atas pelimpahan jasaku ini Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita Bagi mereka yang tidak mengetahui Semoga para dewa memberitahukannya Berkat turut bersuka cita Atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian Serta hidup dalam kebahagiaan Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian Semoga cita-cita luhur mereka tercapai Sadu, sadu, sadu Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Fatah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami Supatibana Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabya Sata Bhavantu Sukhitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadhu, sadhu, sadhu